Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia Pangkep Televisi. Kita berjumpa kembali dalam program acara Talk Show Interaktif. Di edisi Jumat 22 Mei 2020, tentunya masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Bersama saya Anissa Fitrianti, kali ini kita akan membahas mengenai difabel dan hak anak dalam ruang pendidikan dan lingkungan masyarakat. Untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, di studio sudah hadir bersama saya beberapa narasumber, yakni ada dari Ratu Salwa dari Forum Anak Saudara Pangkep, Hengki Wijaya dari UNICEF, Muslimin Yusuf SPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, Ibnu Munzir dari Tenaga Pendidik Penyandang Difabel, dan Ibu AKP Anita Taherong SH dari pihak Polres Pangkep. Oke, kasus perundungan kembali terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan 18 Mei 2020. Kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Sejumlah pihak dan masyarakat sangat menyayangkan kasus tersebut. Yang paling krusial dan sangat disayangkan karena perundungan itu kembali dialami oleh seorang anak yang juga merupakan penyandang disabilitas. UNICEF mencatat kerentanan anak dan juga disabilitas sangat rentan mendapatkan diskriminatif dan juga perundungan di tengah lingkungan masyarakat, dan bukan hanya itu, kasus serupa di lingkup pendidikan seperti sekolah pun kerap terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Sebelum itu, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, kalian bisa mengirimkan tanggapan Anda melalui via WhatsApp di 0821 894 54246. Dan ada hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Oke, yang pertama kita ke Ratu Salwa dari Forum Anak Saudara Pangkep. Oke, begini Kak, apa sih yang melatar belakangi hingga Forum Anak menginisiasi bincang-bincang kita pada sore kali ini? Ya, saya persilahkan kepada Kakak. Terima kasih sebelumnya kepada Pangkep TV yang telah memfasilitasi acara bincang-bincang pada kali ini. Kami menginisiasi acara bincang-bincang pada kali ini untuk mengusung hak-hak anak yang ada di Kabupaten Pangkep, khusus terlebih dahulu yang terkhusus yang terkait Bagaimana? Baik, kami menginisiasi acara ini terkait dengan kasus pembulian anak difabel yang kemarin. Dan kami juga berterima kasih kepada UNICEF yang telah bekerja sama dengan Forum Anak serta pemerintah Kabupaten Pangkep, dengan sekaligus berterima kasih kepada para narasumber dan bintang tamu yang telah hadir hari ini. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi alasan mengapa diadakannya bincang-bincang kita pada sore kali ini. Lalu kita berpindah mengenai pembahasan Forum Anak Saudara Pangkep. Ya, mungkin Anda bisa menjelaskan apa sih yang melatar belakangi dibentuknya Forum Anak dan berapa jumlah anggota, dan juga dari mana saja program kerjanya yang berkaitan dengan pendidikan dan juga lingkungan di masyarakat. Jadi sebelumnya Forum Anak itu adalah organisasi yang dibina oleh Republik Indonesia melalui Kementerian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani anak-anak antara anak-anak dengan pemerintah sebagai agar pemerintah dapat berkomunikasi dan berinteraksi kepada anak-anak di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi anak-anak. Nah, Forum Anak Saudara Pangkep dibentuk karena sebagai wadah partisipasi anak di Kabupaten Pangkep yang di bawah koordinasi Forum Anak Nasional dengan Forum Anak Sulawesi Selatan untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, jadi nanti aspirasi yang kami berikan akan diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Oke, pemirsa, itu tadi alasan mengapa dibentuknya Forum Saudara Anak Kabupaten Pangkep ini. Kita mungkin bisa melangkah ke narasumber yang selanjutnya, yaitu dari pihak UNICEF.
diskusi pada hari ini, pihak UNICEF menggunakan via Zoom karena tidak sempat hadir di tempat kali ini. Oke, pihak UNICEF, apa sih itu UNICEF? Visi misinya juga seperti apa? Dan di Indonesia ada di mana saja dan juga program-program kerjanya? Oke, jadi UNICEF itu tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan juga fungsi dari UNICEF itu sendiri untuk mewadahi anak-anak, khususnya penyandang disabilitas. Oke Bapak, lalu bagaimana sih peran dan upaya UNICEF dalam menangani hak-hak anak, terutama anak-anak yang difabel dalam ruang pendidikan dan lingkungan masyarakat pada saat ini? Dan itu sudah dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu dan sudah menjadi program nasional juga di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan di wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Kami bersama dengan DP3A dan juga dengan Dinas Pendidikan, dan dalam beberapa hal kami melaksanakan program anti bullying bekerjasama dengan program anak di Komisi dan Kabupaten Kota. Iya, itulah tadi bagaimana UNICEF bekerja dalam menangani hak-hak anak, khususnya anak yang menjadi penyandang disabilitas atau difabel. Oke, saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, Anda bisa mengirimkan melalui via WhatsApp di 0821 894544246. Kita lanjut ke pihak Polres Pangkep. Di sini sudah ada Kasat Reskrim Polres Pangkep, Ibu Anita. Oke, Bu Anita, sejauh ini perkembangan kasus yang menimpa korban adik Rizal itu seperti apa? Korban adalah penyandang disabilitas intelektual. Apakah pihak Polres Pangkep menyediakan pendampingan khusus untuk korban atau bagaimana? Baik Mbak, sedikit saya menjelaskan terkait perkembangan kasus adik Rizal. Itu sudah berjalan, sekarang sudah tahap penyidikan dan kami pun sudah menetapkan 8 orang tersangka. Oke. Siap. Kemudian dari 8 tersangka itu terdapat 2 orang anak di bawah umur.
Terkait masalah pendampingan, kami sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kami komunikasikan sama pihak penggiat sosial seperti Petsos, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak. Intinya instansi yang terkait berupaya kami hadirkan untuk mendampingi yang bersangkutan agar hak-haknya dia sebagai anak dapat terpenuhi. Termasuk juga ketika kami akan melakukan pemeriksaan, kami terlebih dahulu melihat kondisi anak tersebut, apakah dia memungkinkan untuk kita ambil keterangan ataukah tidak. Terbukti dengan kami pada saat melakukan pemeriksaan itu tidak serta-merta sekian jam selesai, tidak Mbak. Kita butuh waktu karena kita lihat sudah malam, kondisinya pun dia sudah tidak memungkinkan. Akhirnya kami kembalikan dulu, keesokan harinya kondisinya sudah membaik, baru kami bawa lagi ke kantor untuk diambil keterangannya. Itu pun tidak selesai berapa jam lagi, butuh berjam-jam waktu. Itulah mungkin perlakuan khusus yang kami berikan karena antara pemeriksaan dewasa dengan anak di bawah umur itu sangat jauh berbeda. Tetap kita mengacu pada peradilan anak. Oke, Mbak. Oke, salah satu atau dari beberapa pelaku itu ada yang di bawah umur. Bagaimana soal hukumannya nanti? Baik, terkait masalah hukuman itu bukan ranahnya kami. Kami hanya mempunyai kewajiban untuk memproses kasus itu sesuai dengan aturan yang ada. Terkait masalah anak di bawah umur, itu jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga diperkuat lagi dengan adanya peradilan anak. Di situ ada perlakuan baik korban maupun pelaku, ada perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Oke, jadi pemirsa Pangkep TV, untuk pelaku-pelaku yang masih di bawah umur ada perlakuan khusus. Jadi kalian harus tahu bahwa semuanya tidak seperti apa yang kalian inginkan. Oke, jadi upaya kepolisian dalam mengusung hak anak di bidang hukum termasuk anak difabel di lingkungan masyarakat itu seperti apa, Ibu? Ulangi, Mbak. Apa upaya kepolisian dalam mengusung hak anak di bidang hukum termasuk anak difabel? Ya, perjuangannya seperti apa? Baik, terkait masalah anak dan difabel atau anak yang menyandang status difabel atau disabilitas, semuanya sama, ya. Semuanya sama menurut kami. Yang membedakan adalah intinya manusia semua diperlakukan sama di hadapan hukum, semuanya sama. Sama halnya di hadapan Tuhan pun semua kita sama. Intinya layak tidak layak, pantas tidak pantas. Terlebih ketika itu menyandang kebutuhan khusus dia, kami otomatis harus lebih sensitif lagi, lebih selektif lagi ketika memperlakukan yang bersangkutan. Contohnya, kita berupaya mengeluarkan kata-kata yang sekiranya tidak pernah menyinggung dari kekurangannya tersebut, tetapi bagaimana kita berupaya memberikan empati atau berempati terhadap apa yang dialami, baik itu korban maupun tersangka. Kemudian tadi saya meluruskan kembali apa yang Mbak sampaikan tadi, menyampaikan ke pemirsa untuk tidak seperti yang pemirsa harapkan. Baik, saya jelaskan sedikit. Yang saya maksud perlakuan khusus adalah di dalam undang-undang itu diatur, ya, diatur. Bukan berarti anak di bawah umur itu dia bebas melakukan tindak pidana, tidak. Tetap ada aturannya. Kita tetap berada di koridor hukum tanpa membedakan, oh dia anak, jadi dia tidak usah dihukum. Tidak, semuanya statusnya sama, cuman perlakuan cara kami memeriksa, kemudian tata cara lanjutannya dalam kaitannya berhadapan sama hukum itu dia diatur khusus. Itu yang saya maksud perlakuan khusus. Oke, Mbak. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan dari Ibu Anita mengenai bagaimana hak ataupun kewajiban dari si pelaku ini. Kita berpindah ke perwakilan dari Dinas Pendidikan. Ada Bapak Muslimin. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Oke, ini ada sedikit pertanyaan Bapak untuk Bapak. Setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas atau difabel, berhak untuk mendapatkan hak sebagai anak. Salah satunya itu akses pendidikan. Oke, bagaimana akses pendidikan untuk anak difabel di Kabupaten Pangkep? Pangkep kan telah lama menggalakkan program pendidikan inklusi. Sejauh ini sudah berapa banyak sekolah umum yang siap menjalankan pendidikan inklusi yang dampaknya bisa dirasakan oleh anak penyandang disabilitas atau difabel, Bapak? Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber, teman-teman pemirsa TV Pangkep yang sempat menonton
menonton acara ini. Jadi berbicara masalah hak anak tentang pendidikan, tentu dasarnya kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ sangat jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, yang baik. Nah, implementasi dari Undang-Undang Dasar ini maka lahirlah sekolah umum dan sekolah luar biasa. Nah, sekolah umum ini tentu kita sudah sama-sama tahu ada SD, SMP, baik negeri dan swasta. Kemudian ada sekolah luar biasa yang khusus mendidik anak-anak kita yang difabel. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, nah kalau di Pangkep ini sekolah luar biasa itu cuma satu, Mbak, yang di Minasate ini itu. Iya, Padahal satu, kita Pak. tahu wilayah Pangkep sangat luas. Maka pemerintah mengantisipasi hal ini dengan menyelenggarakan yang namanya tadi yang Mbak sebutkan, pendidikan inklusi. Nah, apa itu pendidikan inklusi dan bagaimana statusnya di Pangkep ini? Ya, pendidikan inklusi ini masuk di Pangkep itu kalau saya tidak salah tahun 2010. Itu lahir peraturan pemerintah untuk mengantisipasi tadi ini banyaknya anak-anak kita yang difabel, yang berkebutuhan khusus, yang disabilitas, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Ya seperti yang saya katakan tadi, karena di Pangkep hanya satu, hanya di Minasate ini, sementara kita tahu ya wilayah Pangkep sangat luas. Ya, jadi dengan adanya pendidikan inklusi ini adalah jawaban untuk mendidik anak-anak kita. Artinya saya sederhanakan bahwa pendidikan inklusi itu menjadikan sekolah-sekolah umum bisa mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak difabel. Nah, terus untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tentu ada perlakuan-perlakuan khusus. Kita butuh sarana, butuh tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Nah, makanya tahap awal itu pada tahun 2010 itu dibentuk yang namanya Pokja, ya, kelompok kerja yang melibatkan beberapa lembaga. Dan itu kita Pokja bekerja ini untuk menyusun regulasi supaya ada dasar hukum untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi ini. Itu tahun 2010. Oke. Nah, berlanjut terus, saya persingkat sampai pada tahun ini alhamdulillah kita Pangkep ini patut berbangga karena di Sulawesi Selatan ini hanya 2 kabupaten yang jadi pilot project, yang jadi percontohan, yaitu Pangkep dan Bone. Dan alhamdulillah sudah puluhan negara yang datang berkunjung untuk melihat perkembangan pendidikan inklusi yang ada di Pangkep. Ya, tidak perlu lagi kalau hajat di dalam negeri, dari Jawa, dari Sumatera itu. Terakhir sebelum COVID ini, pandemi ini, kita menerima tamu dari Turki. Jadi dari Eropa, dari Amerika, dari India, itu sudah belasan negara yang datang berkunjung melihat pendidikan inklusi yang ada di Pangkep ini. Nah, pendidikan inklusi ini saya ambilkan contoh tadi bahwa mendidik anak-anak kita yang difabel ini butuh keterampilan khusus. Salah satu contoh misalnya di kurikulum itu target pendidikan kan sudah jelas, target kurikulumnya sudah jelas bahwa di kelas ini itu materinya sampai di sini. Nah, memberi apa di anak difabel ini yang bergabung di sekolah umum. Tadi pertanyaannya kan ada berapa sekolah umum? Iya, Bapak. Ya, yang melaksanakan pendidikan inklusi itu ada 32 di Pangkep ini, sudah 32 sekolah umum yang melaksanakan pendidikan inklusi. Jadi intinya bahwa mendidik anak-anak difabel ini butuh keahlian khusus dari guru. Jadi guru ini sebelum mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu perlu dilatih. Dan kita bersyukur juga, alhamdulillah di Pangkep ini kita punya trainer nasional. Jadi ada beberapa guru-guru kami itu, guru-guru kita di Pangkep yang punya kualitas menatar di tingkat nasional ini ke Jawa, Sumatera. Itu khusus
mendidik guru-guru yang akan mengajar di pendidikan inklusi. Saya kira itu, Mbak, sedikit. Iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya, cukup panjang sekali ya. Tapi ini ada pertanyaan mengenai Pokja Bapak. Pokja ini bekerja sama dengan lembaga apa saja yang ada di Pangkep? Ya, Pokja ini kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, ya, karena Kementerian Agama kan punya sekolah juga, ada madrasahnya. Kemudian kita bekerja sama dengan Bapeda terkait dengan penganggaran, kemudian bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dengan Dinas Sosial. Nah, ya itu kita libatkan dalam Pokja ini. Iya pemirsa, tadi kerjasama dari Pokja itu sendiri melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan lain-lain. Saya ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan bisa mengirimkan tanggapannya melalui via WhatsApp di 0821 894 54246. Kita lanjut ke Ibnu Munsir. Selamat sore, Kak. Oke Kak, sedikit mungkin bisa diceritakan pengalaman mengakses hak pendidikan dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber. Sebenarnya tidak terlalu menarik sebenarnya ketika pertanyaan itu dilemparkan ke saya. Iya, karena sepanjang hidup saya tidak banyak yang wow untuk mengakses pendidikan itu, karena mungkin perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa saya ini salah satu difabel yang dari SD sampai kuliah ya di sekolah yang bukan khusus. Artinya kalau tadi dari Dinas Pendidikan selain reguler ada SLB begitu, seperti itu. Karena memang dari dulu juga saya sebenarnya menolak adanya SLB itu sebenarnya. Iya, kenapa? Karena bagi saya mengangkat harkat dan martabat teman-teman difabel itu bukan dengan mengklasterkan mereka di klasternya sendiri, malah bagi saya itu semakin merasa terpinggirkan mereka, seperti itu. Jadi ya sehingga itu kenapa saya kemudian ya mungkin tidak sampai ke sekolah tersebut, seperti itu. Tetapi di lain sisi yang patut saya syukuri bahwa saya lahir dari keluarga yang agak paham dengan pendidikan dan agama, di lingkungan yang sama juga, yang kehidupan pendidikan dan agamanya lumayan baik, sehingga di tengah-tengah masyarakat dan di sekolah itu saya tidak terlalu mendapatkan bullying, tidak terlalu baik di sekolah, karena itu tadi lingkungan lumayan mendukung. Dan dari kepercayaan diri ya saya juga cukup percaya diri dari SD sampai seterusnya. Kemudian itu tadi didukung oleh lingkungan sekitar. Itu mungkin. Iya pemirsa, itu tadi mengenai pengalaman dalam mengakses hak pendidikan dari Kak Ibnu Munsir ini. Menurut Kak Ibnu Munsir ini kondisi lingkungan sekitar dan juga mentalnya sangat mempengaruhi kakak, sehingga dalam hak untuk mengakses pendidikan itu tidak ada hal yang dianggap seperti itu. Oke Kak, ini apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengakses hak-hak tersebut, dan apa upaya yang dilakukan menghadapi kendala atau tantangan tersebut? Iya, karena tadi saya sudah bilang bahwa saya lumayan tidak terkendala untuk itu, saya hanya akan menjawab secara umum, berdasarkan yang saya lihat dengan saudara-saudara penyandang disabilitas yang lainnya. Seperti itu, bahwa yang tantangan pertama itu adalah justifikasi atau teman-teman ini dicap tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Itu tantangan yang pertama
yang harus dilawan oleh teman-teman difabel seperti itu. Jangankan untuk ke sekolah, untuk keluar rumah saja, untuk keluar rumah itu bahkan ada yang kami temukan untuk keluar kamar saja mereka harus berjibaku dengan dirinya sendiri, berkelahi dengan mentalnya sendiri untuk tidak dianggap sebagai orang yang tidak seperti biasanya. Jadi itu yang pertama tantangannya, bahwa apakah ketika saya keluar orang akan menerima saya sebagai manusia atau tidak? Iya, karena di perjalanannya kami bersama teman-teman JDP, Jaringan Disabilitas Pangkep, dan Resap Relawan Disabilitas Pangkep, ada bahkan yang kami temukan orang tuanya sendiri yang tidak menginginkan anaknya keluar dari kamarnya pada saat kami hendak melakukan pendataan. Kami tahu, kami dapat info misalkan dari desa, di sana ada anak difabel, kami ke sana, dia tidak mau mengakui. Seperti itu. Jadi itu tantangan yang pertama. Jadi tantangan yang pertama itu tadi, bahwa mereka, teman-teman difabel ini harus diyakinkan bahwa ketika mereka keluar dengan tampilannya yang berbeda, dengan karakternya yang berbeda dari orang kebanyakan, mereka tetap diterima sebagai manusia sebagaimana pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah lingkungan yang tadi, lingkungan ini meskipun ada teman-teman difabel yang sudah selesai di persoalan mentalnya, sudah bisa mengalahkan ketidakpercaya diriannya, tetapi ketika keluar tiba-tiba mau melakukan sesuatu ternyata tidak mampu melakukan hal tersebut. Kenapa tidak mampu? Karena lingkungannya atau akses di dalam kesehariannya itu tidak didukung. Misalkan mau pergi nonton bola misalkan sama teman-temannya, nonton bola di stadion. Nah, itu harus di cross check di stadion itu apakah aksesibel untuk teman-teman yang difabel. Seperti itu. Meskipun secara kepercaya dirian sudah selesai, tetapi pada saat ingin bersosialisasi di masyarakat ternyata ruang-ruang publik itu tidak aksesibel atau tidak ramah dengan teman-teman disabilitas, maka itu menjadi tantangan yang kedua. Seperti itu. Dan itu mungkin menjadi tugas kita semua, khususnya mungkin pemerintah, untuk menyediakan akses-akses seperti itu. Nah, apalagi di pendidikan seperti itu. Misalkan di pendidikan tantangannya adalah itu tadi, seberapa banyak guru yang bisa memahami karakter teman-teman difabel ini. Karena tidak sedikit kita temui ada guru yang tidak mau peduli dengan kondisi difabelnya murid. Ada guru yang tidak mau tahu, ya bodoh saya. Iya, ada yang begitu di lapangan kami temukan. Padahal kalau kita mau berupaya, kita bisa menghadirkan guru-guru seperti yang disampaikan tadi dari Dinas Pendidikan, bahwa sudah ada trainer nasional atau internasional ya, kalau tidak salah. Ya mungkin trainer ini bisa mengajari guru-guru yang lainnya bagaimana menghadapi si orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Seperti itu. Itu mungkin. Ya pemirsa, itu tadi tantangan yang sudah dijelaskan oleh Kak Ibnu Munsir, cukup penuh liku-liku juga ya Kak. Nah, masalah sosial berbeda-beda di setiap penyandang disabilitas tentunya. Oke Kak, ini sebagai penyandang disabilitas yang tergolong berhasil, apa saran dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya di level desa ataupun kelurahan agar lebih paham apa itu anak difabel atau disabilitas? Iya, terima kasih sudah didoakan berhasil. Jadi kami sejak Desember 2017 mendeklarasikan Jaringan Disabilitas Pangkep itu bersama Relawan Disabilitas Pangkep. Tujuan kami adalah kami ingin Pangkep ini ramah disabilitas. Pangkep ini ramah disabilitas. Seperti itu. Di setiap desa data dari KPU saja, data pemilu terakhir itu ada sekitar 1.200-an pemilih penyandang disabilitas. Itu belum anak usia di bawah memilih begitu toh. Artinya cukup banyak penyandang disabilitas di Pangkep ini, bisa sampai 2.000-an mungkin. Nah,
tujuan kami membentuk organisasi ini adalah kami ingin yang pertama, pemerintah itu memandang teman-teman difabel ini bukan sebagai satu masyarakat, komunitas masyarakat yang mau dibantu dan dibantu. Karena kelihatannya begitu. Oh, di sana ada disabilitas, di sana ada difabel, beri bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya uang atau bantuannya sembako. Kenapa? Karena dianggap tidak berdaya. Nah, artinya ke depan untuk mengangkat hak-haknya teman-teman difabel, kita harus memandang teman-teman difabel ini sebagai seseorang yang juga memiliki potensi untuk berkarya dan berkreativitas. Seperti itu. Dan itu di lapangan banyak kami temui teman-teman difabel itu punya kreativitas, ada yang misalkan yang bisa kaligrafi dan lain sebagainya. Bahkan kami menemui di pulau itu ada satu disabilitas sudah lumayan tua umurnya, dia buta. Tetapi apa yang dia minta sama kepala desanya pada saat musrembang, dia minta difasilitasi perahu nelayan. Iya, bayangkan. Artinya apa? Artinya mereka ini memiliki semangat yang sama dengan kita. Tetapi di kehidupan nyata, orang ini tadi yang meminta perahu itu memang bisa sampai menjahit dan lain sebagainya. Padahal dia netra begitu. Nah, jadi itu yang pertama, untuk mengangkat hak-hak difabel itu, satu, pemerintah harus memandang teman-teman difabel itu sebagai manusia-manusia yang juga bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, harapannya itu tadi, kami ingin pemerintah membuat ruang-ruang publik yang ramah disabilitas itu tadi. Tidak perlu jauh sampai misalkan ke stadion tadi yang saya contohkan, ke kantor lurah saja. Ke kantor lurah untuk mengurus kartu keluarganya sendiri saja misalkan, atau mengurus KTP-nya, itu biasa teman-teman masih susah. Sehingga mungkin kadang kita temui teman-teman difabel itu masih belum memiliki identitas seperti KTP dan lain sebagainya. Kenapa? Karena susah untuk ke sana. Bagaimana mau ke sana? Dia tidak aksesibel seperti itu. Misalkan kayak saya, mumpung ada dari Kapolres, saya kemarin sempat bertanya sama teman polisi, bagaimana caranya kalau saya mau dapat SIM? Sekedar info, kebetulan saya bisa bawa motor. Kebetulan, katanya motornya harus dimodifikasi, harus dikasih jadi 3 bannya. Saya bilang ini diskriminasi. Saya kan bisa bawa tanpa 3. Nah, itu artinya setelah saya cross check undang-undangnya, ternyata di undang-undang itu tidak ada yang menjelaskan secara khusus. SIM D itu tidak dijelaskan secara khusus bagaimana sih kriterianya. Lalu kalau dapat SIM, bagaimana sih? Motornya tidak dijelaskan, dimodifikasi, atau saya belum baca mungkin. Seperti itu. Artinya hak-hak seperti itu yang kedepannya mungkin jika tersosialisasi dengan baik, maka kita akan melihat orang-orang, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas akan keluar dari rumahnya, mencari hak-haknya sendiri dan berkarya. Dan itu pasti akan membantu meningkatkan ya mungkin tingkat pendapatan daerah mungkin dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin. Iya, itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Ibnu Munsir mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas atau difabel itu. Khususnya yang pertama, pemirsa Pangkep Televisi, kita semuanya harus memandang penyandang disabilitas atau difabel ini, melihatnya sebagai seorang yang mempunyai potensi ataupun juga upaya untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua itu, harusnya ada ruang-ruang publik yang aksesibilitasi. Dan yang ketiga, seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Ibnu Munsir, dia membutuhkan bantuan dari pihak-pihak pemerintah daerah, khususnya mengenai pemasyarakatan dari pihak Polisi Republik Indonesia mengenai hak-hak yang perlu ditinjau kembali. Oke, lanjut ke narasumber selanjutnya pemirsa, yaitu Putri Pariwisata Sulawesi Selatan, tahun 2019. Selamat sore Kak Adila Amalia. Selamat sore. Oke Kak, ini ada pertanyaan sedikit untuk Kakak. Oke. Salah satu hal
yang mungkin akan dihindari oleh teman-teman kita yang difabel adalah keramaian. Nah, keramaian salah satunya paling sering dijumpai di tempat-tempat wisata. Menurut Kakak, apakah tempat-tempat wisata sekarang telah ramah difabel? Dan bagaimana cara agar teman difabel tetap merasakan berwisata tanpa harus merasa khawatir adanya perundungan terhadap mereka? Coba dijelaskan, Kak. Oke, baik. Sebelumnya wisata itu sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya wisata alam, ada wisata religi, wisata kuliner, wisata belanja, wisata edukasi, bahkan ada pula wisata politik dan wisata lain-lainnya. Nah, untuk tempat wisata yang ramah bagi teman-teman difabel, menurut saya sendiri masih ada beberapa kota atau kabupaten yang belum memadai. Saya katakan di sini belum memadai ya, bukan tidak memadai. Kenapa? Saya percaya pemerintah nantinya akan menindaklanjuti dan tidak akan diam akan hal tersebut. Karena di dalam pariwisata ada yang namanya Sabta Pesona, yang dimana Sabta Pesona ini bertujuan untuk mewujudkan rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negeri kita. Nah, di dalam Sabta Pesona ini terdapat 7 unsur, antara lain aman, bersih, tertib, indah, sejuk, ramah, dan juga kenangan. Ketujuh aspek ini saya tekankan sedikit. Ketujuh aspek ini berlaku untuk semua kalangan, tidak memandang fisik ataupun tidak memandang kalau ini dari teman-teman khusus teman-teman difabel dan khusus untuk orang-orang normal, tidak. Dan yang saya ketahui juga bahwa terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak kebudayaan dan pariwisata bagi teman-teman difabel, yang meliputi bahwa teman-teman difabel itu wajib dan bisa memperoleh kesamaan serta kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata dan juga melakukan usaha pariwisata. Bahkan teman-teman difabel juga bisa berperan dalam proses pembangunan pariwisata itu sendiri. Dan juga poin keduanya itu bagaimana teman-teman difabel bisa mendapat kemudahan untuk mengakses dan juga mendapat perlakuan serta mendapat akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Dengan cara tetap dibutuhkannya pendamping untuk teman-teman difabel yang ingin berwisata, serta kita sebagai teman dari teman-teman difabel bisa, bagaimana caranya kita bisa menghargai dan juga memahami ketika kita bertemu atau melihat teman-teman difabel di tempat wisata-wisata yang kita kunjungi dan juga mereka kunjungi, agar bisa realisasi dengan baiknya Sabta Pesona yang saya sebutkan tadi. Begitu, Mbak. Oke, pemirsa, jadi itu sedikit uraian dari Putri Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2019 mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas atau difabel di tengah keramaian. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab oleh pemirsa yang ada di rumah. Saya sebutkan lagi, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, kalian bisa mengirimkan via WhatsApp di 0821 894 54246. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada beberapa untuk pihak Polres Pangkep, UNICEF, Forum Anak, dan juga Dignas. Yang pertama untuk pihak Polres Pangkep. Ya, ini pertanyaannya, Ibu. Bagaimana tindak lanjut pelaku bully yang masih di bawah umur tadi, dari Rara? Baik, terkait masalah tindak lanjut penanganan kasus bully yang dimana tersangkanya adalah anak di bawah umur, tetap semuanya berproses. Bahkan SPDP semuanya sudah terkirim. Kami upayakan setelah Lebaran kami akan melaksanakan tahap 1. Semuanya sama.
hanya perlakuan aja, dari tadi saya bilang hanya perlakuan aja yang berbeda, karena untuk anak baik selaku tersangka maupun selaku korban itu diatur dia dalam peradilan anak, tapi semuanya tetap berjalan. Bukan berarti karena dia anak di bawah umur, oh dia tidak bisa dihukum, dia dibebaskan, tidak. Semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Oke. Bagaimana pemirsa Pangkep Televisi yang di rumah atas nama Rara, apakah sudah mengerti sedikit penjelasan dari Ibu Anita mengenai tindak hukum dari pelaku bully? Semoga bisa dipahami. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari untuk UNICEF, Ibu. Untuk UNICEF ya. Kepada Bapak Hengki Wijaya, apa langkah yang sudah ditempuh pihak UNICEF berkaitan dengan kasus perundungan anak Rizal dari Wahyudianto? Apa langkah yang sudah ditempuh dari pihak UNICEF berkaitan dengan kasus perundungan anak Rizal dari Wahyudianto? Terima kasih atas pertanyaannya. Kasus perundungan terhadap Rizal ini sebenarnya adalah kasus spesifik dan menjadi perhatian UNICEF karena pertama itu terjadi di Pangkep, yang merupakan salah satu lokasi dari program kami untuk pendidikan inklusi. Yang kedua, kami melihat bahwa penting sekali untuk menggunakan kasus Rizal ini sendiri sebagai momentum bagi kita semua, bukan hanya UNICEF tapi juga bagi pemerintah dan juga stakeholder yang terkait dengan isu disabilitas untuk kemudian menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk bisa bergerak bersama. Saya mengetahui bahwa selain UNICEF ada beberapa lembaga LSM lokal yang terkait dengan yang bergerak di bidang perlindungan anak yang kemudian menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa perundungan terhadap Rizal ini kemungkinan hanya puncak dari gunung es. Bagaimana proses diskriminasi dan perundungan terhadap kelompok difabel masih sering terjadi di masyarakat. Tadi juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibnu Munsir. Saya menghargai penyampaian terhadap pengalaman pribadi dan saya sangat respect bagaimana Pak Ibnu bisa secara mandiri kemudian menempuh pendidikan dan bisa menjadi salah satu figur dari kelompok disabilitas, dan saya sendiri tidak melihat bahwa disabilitas menjadi hambatan ya untuk orang untuk berkembang. Dan terkait dengan kasus dari Rizal sendiri, pihak UNICEF tentunya menyayangkan. Tapi kami berharap bahwa kasus Rizal tidak hanya berhenti dengan perhatian dari banjirnya perhatian kepada Rizal sebagai individu, tapi bisa menjadi momentum bagi kita kemudian sadar bahwa ada kelompok di masyarakat yang perlu untuk mendapat perhatian supaya mereka bisa terbebas dari diskriminasi. Hal yang mendorong kemudian dari kantor UNICEF di Makassar memberikan respon dalam hal ini hari Senin kami berkirim surat ke Pak Kapolres, Polres Pangkep, adalah karena kami melihat bahwa ini sangat jarang ada respon cepat dari pihak berwajib terhadap kasus perundungan. Dan tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Kasat Reskrim, bagaimana tindak lanjut yang cepat juga dari pihak Polres Pangkep yang melakukan pemberkasan terhadap kasus ini. Jadi ini tidak sebagaimana yang kemudian orang bayangkan bahwa kasus ini gampang diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tindak tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga ini merupakan bagian dari penegakan hak-hak kelompok disabilitas. UNICEF sejauh ini telah bersama dengan pemerintah melakukan kampanye terhadap hak-hak kelompok disabilitas dalam mengakses pendidikan. Dan kita menemukan juga bahwa sebenarnya hambatan yang besar bagi kelompok disabilitas untuk bisa mengakses pendidikan bukan hanya di sektor pendidikannya sendiri, tapi justru di konteks sosial, di mana tadi kita sudah mendengarkan juga penyampaian dari Pak Ibnu bahwa banyak keluarga ternyata menyembunyikan anak-anaknya yang masuk dalam kategori disabled.
Mereka mulai dari keluarga sendiri sudah ada persepsi stereotip negatif terhadap anak-anak yang dianggap tidak mampu berkompetisi, tidak mampu untuk survive. Dan memang di lingkungan sosial terkadang ada perlakuan negatif, ada perlakuan diskriminasi, intimidasi terhadap anak-anak maupun bahkan orang dewasa yang masuk dalam kategori disable. Ini yang kami sayangkan. Makanya kami melihat bahwa dengan adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian, kita bisa, dan juga banjirnya perhatian ya, ada dari Pak Gubernur, Pak Bupati, bahkan Pak Prabowo sendiri memberikan dukungan. Ini menjadi momentum kita untuk bergerak bersama karena kelompok-kelompok yang memperhati isu disable kemudian bergerak untuk menyuarakan tentang hak-hak ini. Dari pihak UNICEF kami berharap bahwa kasus ini tidak hanya berakhir di Rizal saja. Kita berharap bahwa perhatian bisa bergulir dan bisa bersambut gayung dengan suara-suara dari kelompok-kelompok pemerhati, dan juga bisa berkesinambungan dengan program pendidikan inklusi yang dilaksanakan di Pangkep. Karena kami khawatir juga bahwa dengan di tengah wabah COVID, perhatian pemerintah terhadap pendidikan inklusi berkurang. Jadi ini juga menjadi satu momentum yang bagus bagi pemerintah Pangkep. Saya tahu sekali Pak Bupati, Pak Kadis memberikan perhatian yang khusus. Di bulan Maret, Pak Kadis sendiri yang mendampingi ketika ada kunjungan dari pihak kami ke sekolah-sekolah. Dan dalam 2 bulan terakhir dengan adanya COVID, kami UNICEF sendiri tidak terlalu aktif di Pangkep, dan kami melihat ini momentum juga untuk menjadi menggerakkan kembali kegiatan-kegiatan terkait pendidikan inklusi di Pangkep. Saya pikir demikian dari saya. Oke, itu tadi jawaban dari dari pihak UNICEF mengenai langkah yang sudah ditempuh UNICEF yang berkaitan dengan kasus perundungan adik kita Rizal ini. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, Bapak Muslimin. Oke, sejauh ini data apa yang sudah bisa pemerintah berikan soal para penyandang difabel di Pangkep, dan seperti apa bentuk perhatian yang bersentuhan langsung dengan mereka? Dari Afdal El Buntuni. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa berbicara masalah pendidikan inklusi di Kabupaten Pangkep ini, kita salah satu dari 2 percontohan di Sulawesi Selatan. Data-data yang diminta oleh Adinda Afdal ini, ada 32 sekolah umum yang melaksanakan pendidikan inklusi, termasuk adik kita Rizal ini yang kejadian kemarin itu adalah terdaftar sebagai anak di pendidikan inklusi kelas 5 di SD 4 Tala. Dan kami akui dari Dinas Pendidikan dalam hal ini Pokja Pendidikan Inklusi bahwa ini akan menjadi evaluasi bagi kami, bahwa salah satu sebenarnya kendala yang dihadapi ini itu adalah masalah sosialisasi. Tadi Adinda Ibnu Munsir sudah menjelaskan bahwa seandainya adik-adik kita yang pelaku ini tahu, mengerti bahwa anak kita Rizal itu adalah anak difabel, anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini keterbelakangan mental. Kalau di inklusi itu anak berkebutuhan khusus yang lambat menerima pelajaran. Nah, tapi satu yang kita akui dari anak dari Rizal ini, bahwa mereka memiliki sikap kemandirian, ya, semangat ingin membantu keluarganya, membantu orang tuanya, dan tidak berlebihan barangkali kalau saya dari Dinas Pendidikan mengakui bahwa mungkin ini salah satu dari dampak adanya pendidikan inklusi. Ya, karena terus terang di pendidikan inklusi itu ya, banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Salah satu contoh misalnya, ada anak-anak difabel, ya, misalnya SD itu ada 9 guru, ada 8,
Tapi kalau bukan guru yang mengerti betul nyaman dengan anak ini, tidak ada respon. Tetapi kalau guru yang selama ini berinteraksi dengan anak difabel itu, semua kemampuan terbaiknya itu akan muncul, baik di bidang olahraga, di bidang seni, akademik, ya. Termasuk kalau kemarin kita kedatangan tamu dari luar negeri, itu kan anak difabel ini diminta untuk mempertontonkan kemampuannya. Nah, ini lucu kalau dari sekian guru yang meminta si anak ini, tapi kalau bukan yang merasa nyaman, makanya tadi saya sampaikan bahwa mendidik anak-anak difabel ini memang guru perlu keahlian khusus, perlu dilatih. Dan alhamdulillah kita Pangkep sudah ratusan guru yang dilatih untuk itu. Dan ini program kerja Pokja ke depan ini dari 32 sekolah umum kita tentu akan bertambah terus karena sarananya harus lengkap. Tadi sudah disinggung bahwa di setiap sudut ruang kelas itu harus ada sudut-sudut difabel di situ, termasuk sarana olahraganya itu ada khusus untuk difabel. Saya kira demikian, Mbak. Oke, pemirsa, itu tadi jawaban dari Bapak Muslimin mengenai data-data apa yang sudah diberikan pemerintah mengenai penyandang disabilitas dan juga apa bentuk perhatian dari pemerintah kepada penyandang disabilitas. Ya, pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk pihak Polres Pangkep lagi. Idola kayak ini Polres Pangkep semenjak viral ini Risa. Iya, ini Bu, ada pertanyaan dari Pratiwi. Contoh kasus, jika kami sebagai anak menemukan kejadian perkelahian di pinggir jalan, tindakan apa yang harus kami ambil sementara kami masih berusia di bawah umur? Baik, kreatif juga ada ini bertanya ya. Baik, terkait masalah itu sebenarnya simpel aja. Cukup sampaikan saja sama orang tua ataukah orang yang lebih dewasa yang ada di sekitaran situ. Atau kalau tidak, kalau memang punya nyali yang besar ataukah berani untuk ke kantor polisi untuk menyampaikan bahwa saya terjadi di sana, silakan ke kantor polisi. Ya, karena pada intinya terkait masalah perkelahian kemudian dia juga tidak memadai kekuatannya pada saat mau melerai, mungkin akan lebih fatal lagi gitu. Perkelahian ditambah dia lagi. Alangkah baiknya kalau dia meminta tolong ke orang yang lebih dewasa lagi. Contohnya ada di sekitaran itu. Sampaikan, "Papa, ada yang berkelahi teman saya di sana." "Papa, ada." Tapi kalau lebih ada ataukah ada yang dikenal polisi ataukah tempatnya itu berdekatan dengan kantor polisi, silakan ke kantor polisi untuk menyampaikan hal tersebut. Karena menurut saya ketika itu tidak ditangani dengan baik akan berdampak lagi, akan timbul permasalahan baru lagi. Bisa saja antar orang tuanya lagi dengan orang tua gitu, bukan lagi antar anak-anak ini yang bertengkar. Oke? Begitu mungkin dari kami dari Polres Pangkep. Iya, itu tadi jawaban dari pihak Polres Pangkep. Semoga pemirsa di rumah atas nama Pratiwi bisa memahami apa yang telah dikatakan oleh pihak Polres Pangkep. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk UNICEF, Bapak Hengki. Oke, dibandingkan dengan anak-anak normal, peluang difabel lebih besar menjadi korban perundungan. Apakah psikis korban bully pada saat kanak-kanak dapat berlanjut sampai ia dewasa atau bagaimana, Bapak? Pertanyaan dari Sandi Asril. Untuk terkait dengan kondisi psikis ya, semua anak yang mengalami perundungan di masa kecil itu pasti akan terbawa sampai besar. Dan sebagaimana serius itu sangat tergantung bagaimana lingkungan pendukung, supporting system yang ada di sekelilingnya bisa membantu membangkitkan kepercayaan diri. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita karena berdasarkan data resmi terhadap tentang kasus perundungan, kita menemukan bahwa perundungan yang serius itu bisa mendorong anak hingga mereka
tidak mau sekolah, kehilangan minat untuk sekolah. Bahkan beberapa tahun yang lalu Ibu Menteri yang sekarang sudah menjadi Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, menyampaikan bahwa perundungan itu juga berkontribusi pada cukup tingginya angka bunuh diri di anak. Jadi memang sangat serius. Terkait dengan perundungan terhadap anak-anak difabel, ini pasti signifikan karena menurunkan minat mereka dan kepercayaan diri mereka untuk bisa bersekolah kembali. Jadi kita sendiri sudah ketahui bahwa bukan hal yang mudah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan. Jadi ketika mereka mengalami perundungan di sekolah, ini akan menjadi faktor signifikan untuk menghambat kepercayaan diri mereka dan minat juga untuk bisa mengakses pendidikan. Pikir demikian. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Hengki Wijaya mengenai psikis korban yang terkena dampak dari perilaku bully atau tindakan bully. Semoga Sandi Asril, pemirsa Pangkep TV yang ada di rumah, bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Hengki Wijaya ini. Pertanyaan selanjutnya kembali ditujukan untuk pihak Dinas Pendidikan, Bapak Muslimin. Sudah sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Pangkep dalam menjangkau para difabel di daerah-daerah pedalaman, seperti yang di pulau dan juga pegunungan? Ya, jadi kalau bicara peran pemerintah Kabupaten Pangkep terhadap kaum difabel, saya kira cukup luar biasa. Daerah lain masih bergelut dengan tahap regulasi, kita di Pangkep sudah luar biasa jadi percontohan. Dan tentu kalau kita bicara peran pemerintah daerah tentu tidak terlepas dari anggaran, dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pangkep itu sudah terakhir kemarin itu kita dengan DPRD sudah ada perdanya, itu mengenai kabupaten layak anak, dan di dalamnya itu masuk pendidikan inklusi. Jadi sudah ada dasar hukumnya itu. Setiap tahun sudah bisa diberikan anggaran, walaupun belum ada perdanya, masih Perbub kemarin itu setiap tahun itu pemerintah daerah memberikan anggaran untuk pendidikan inklusi. Terus sejauh mana menjangkau daerah-daerah pedalaman, ya ini menjadi tugas kita di Pokja yang melibatkan beberapa lembaga ya, yang sampai pada saat ini baru 32 sekolah umum. Tentu ke depan ya kita akan menjangkau lebih banyak lagi, dan tentunya ya tidak terlepas dari dukungan anggaran dan support dari pemerintah daerah. Dan alhamdulillah ya pemerintah daerah sangat mensupport pendidikan inklusi ini. Terbukti ya sekali lagi bahwa Pangkep salah satunya kabupaten percontohan terhadap pendidikan inklusi ini. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari pihak Dinas Pendidikan Bapak Muslimin mengenai sejauh mana peran pemerintah daerah dalam menjangkau para difabel atau penyandang disabilitas, khususnya yang ada di pedalaman. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk untuk Kak Ibnu Munsir. Ya, pertanyaannya masih dari Afdal El Butuni. Apakah dengan terlahir sebagai insan yang difabel atau penyandang disabilitas membuat Kak Ibnu Munsir mengambil jurusan ilmu hukum? Terima kasih pertanyaannya. Afdal ya? Ya. Sebenarnya mau saja sih ambil jurusan hukum. Tidak ada hubungannya dengan mau misalkan mengangkat hak-hak pribadi sebagai difabel. Seperti itu. Tetapi dengan belajar di jurusan hukum, dengan itu saya kemudian mendapatkan gambaran-gambaran tentang hak-hak tersebut, seperti itu, dan itu cukup membantu untuk hari-hari saya selanjutnya, seperti itu. Iya, untuk adik kita yang ada di rumah, Ibnu Munsir, Afdal, itulah tadi mengapa Kak Ibnu ini mengambil jurusan ilmu hukum, karena ilmu hukum ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari.
Ada lagi pertanyaan selanjutnya untuk Putri Pariwisata. Hai Kak, apakah ada program kerja Kakak sebagai Duta Pariwisata Sulsel terkait hak anak penyandang disabilitas? Pertanyaannya dari Andri. Baik, terima kasih untuk Andri. Kalau menyangkut tentang bagaimana kedepannya, saya selaku Putri Pariwisata Sulawesi Selatan untuk terkait mengenai hak anak disabilitas khususnya, kalau dari saya pasti ada, karena saya juga ingin membantu bukan hanya di sektor wisata ataupun ekonomi kreatif, tapi bagaimana saya bisa merangkul seluruh generasi milenial, walaupun mungkin dari teman-teman disabilitas, untuk mendapat hak hidupnya masing-masing. Begitu dari saya. Iya, Andri, mungkin bisa dipahami apa yang dikatakan oleh Putri Pariwisata Sulawesi Selatan ini mengenai program kerjanya sebagai Duta Pariwisata Sulawesi Selatan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk pihak UNICEF, Bapak Wijaya. Thank you, Wijaya. Ya, bagaimana implementasi sanksi undang-undang yang melindungi difabel? Pertanyaannya dari Afdal. Undang-undang kita tidak spesifik yang membedakan antara difabel atau yang normal dalam hal perlindungan hukum. Saya pikir semua sama. Kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 2014 Perlindungan Anak, dan saya pikir itu juga sudah menjadi rujukan yang jelas bagi pihak kepolisian maupun pihak penegak hukum ya, untuk bisa memberikan perlindungan. Sebenarnya yang dipersoalkan bukan undang-undang. Kalau secara hukum, undang-undang kita sudah cukup. Kita juga sudah punya KUHP, bisa dirujukan. Yang menjadi masalah sebenarnya penegakan ya di masyarakat, termasuk kepedulian kita. Jadi bergantung langsung kepada pihak kepolisian itu juga bukan hal yang atau hanya bergantung pada pihak kepolisian juga bukan hal yang tepat, karena kasus-kasus perundungan banyak sebenarnya terjadi di masyarakat dan ditutupi. Bahkan pihak kepolisian tidak mengetahui kan, karena tidak ada melapor. Jadi masyarakat cenderung untuk membiarkan penelantaran, tindakan intimidasi, diskriminasi, itu semua masuk kategori perundungan. Cuma masyarakat atau lingkungan sosial kita kadang membiarkan kan, tidak mau peduli. Nah, ini yang paling penting. Kita sudah tahu bahwa ada undang-undangnya, ada hukumnya. Jadi sebaiknya bagi masyarakat dengan kesadaran tentang keberadaan undang-undang dan hukum yang jelas ini, bisa mendorong masyarakat untuk bisa aktif memberikan perlindungan, termasuk aktif juga melapor kalau ada kasus seperti Rizal ini. Kita tentunya tidak perlu menunggu sampai viral, karena tidak semua kasus itu bisa diviralkan ya. Banyak yang kita tahu dan mungkin tidak perlu lapor ke polisi. Kita bisa lapor misalnya terjadi di sekolah, kita lapor ke pihak sekolah untuk diselesaikan, direspon. Dan kalau memang itu sudah masuk kategori kriminal, maka masyarakat maupun institusi seperti sekolah juga bisa secara resmi menindaklanjuti untuk memberikan laporan ke pihak kepolisian. Jadi memang kompleks. Hukum itu bukan cuma apa yang tertulis ya, tapi apa yang dipraktekkan, dan itu menyangkut sistem yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi demikian. Oke, itulah tadi jawaban dari Bapak Hengki Wijaya, perwakilan dari UNICEF. Semoga Afdal bisa memahami apa yang benar-benar dikatakan oleh Bapak Hengki Wijaya ini. Pertanyaan selanjutnya untuk Forum Anak. Bagaimana sih upaya Forum Anak Saudara Pangkep untuk anak-anak Pangkep mendapatkan hak-haknya sehingga tercipta kabupaten yang layak anak dan ramah anak? Dari Sandi. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari Forum Anak mempunyai program-program kerja yang tentunya bekerja sama dengan program kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan
Kabupaten Layak Anak. Nah, kami telah merencanakan beberapa program kerja yang berkaitan dengan beberapa kabupaten layak anak. Salah satunya yang kami telah lakukan yaitu melakukan kunjungan ke sekolah luar biasa untuk melakukan program kerja sehari tanpa perbedaan. Mungkin segitu. Iya, itu tadi jawaban dari perwakilan Forum Anak Saudara Pangkep mengenai pertanyaan dari Adik Sandi, bagaimana upaya Forum Anak Saudara Pangkep untuk anak-anak lainnya dapat mendapatkan hak-hak sehingga tercipta kabupaten yang layak anak dan ramah anak. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan penutup. Ini ada pertanyaan-pertanyaan penutup untuk pertanyaan pertama untuk Forum Anak, pihak UNICEF, Kak Ibnu Munsir dan juga Putri Pariwisata. Apa pendapat narasumber terkait kasus perundungan Rizal sebagai anak dan difabel? Yang pertama saya persilahkan kepada Saudari Ratu Salwa dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kami semua telah memahami bahwa tidak ada perbedaan di antara kami semua. Semuanya sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini kami sebagai Forum Anak merasa sedih terhadap sang pelaku bahwa mungkin dia belum memahami atau tidak memahami apa makna dari tidak ada perbedaan. Nah, kami juga dari Forum Anak telah merasa kecewa dan setelah terjadinya kasus pembulian kemarin, kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera mendatangi si korban. Dan alhamdulillah kami mendatanginya dan si korban cukup kuat, mungkin begitu. Oke, itu tanggapan tadi dari Ratu Salwa, Forum Anak Saudara Pangkep. Selanjutnya kita ingin mendengar pendapat dari Kak Ibnu Munsir terkait kasus tersebut. Terima kasih. Jadi pertama, hal ini sangat disayangkan telah terjadi dan ini terjadi di kabupaten yang kita cintai ini dan sudah viral. Ini menandakan atau memberikan sinyal kepada kita bahwa kita masih perlu melakukan upaya-upaya di bawah. Salah satunya sosialisasi. Mungkin Pemda tidak punya banyak waktu untuk menjangkau setiap sudut kabupaten ini. Mungkin bisa mengajak teman-teman dari organisasi OKP dan LSM yang bergerak di bidang anak dan difabel mungkin untuk mensosialisasikan apa tadi yang disampaikan dari Duta Anak bahwa kita ini semua terlahir sama, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya kasus ini memang harus diselesaikan dan diproses seadil-adilnya sebagai selain efek jerah juga sebagai tanda bahwa Pangkep, khususnya dalam hal ini Pemda dan kepolisian, benar-benar tidak menginginkan kejadian seperti ini terjadi lagi ke depannya, seperti itu. Karena ya kalau itu tadi tidak dijalankan proses hukum yang baik mungkin ya, maka orang-orang di luar sana mungkin akan dengan gampangnya melakukan perlakuan yang sama kepada orang-orang yang berbeda mungkin. Itu mungkin. Oke, itu tadi tanggapan dari Kak Ibnu Munsir mengenai kasus perundungan yang terjadi oleh adik Rizal ini. Tanggapan selanjutnya dari pihak UNICEF, Bapak Hengki Wijaya, mungkin bisa diutarakan sedikit pendapatnya. Ya, dari pihak UNICEF pertama
kami berterima kasih pada pihak Polres Pangkep atas tindakan cepat untuk penanganan kasus, dan kami berharap bahwa penanganan secara hukum atas kasus ini bisa sampai tuntas, jelas, dan kami juga apresiasi atas tindakan proporsional ya pembinaan terhadap para pelaku berdasarkan umur. Pelaku yang masuk kategori anak juga diperlakukan dengan sesuai dengan aturan yang ada, aturan hukum yang ada. Selain harapan kami terhadap kepastian dan ketegasan penindakan hukum, kami juga berharap bahwa ini bisa menjadi momentum. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kami berharap bahwa ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk kemudian sadar tentang pentingnya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti kelompok difabel. Ini menjadi momentum juga bagi kita untuk kemudian bisa menggerakkan kembali program pendidikan inklusi yang ada di Pangkep, yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa Pangkep menjadi salah satu rujukan ya. Jadi saya bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu benar, bahwa Pangkep sudah menjadi salah satu lokasi rujukan secara nasional kita, tempat belajar, dan menjadi juga lokasi kunjungan beberapa pihak internasional yang datang ke Indonesia, dan mereka melihat langsung juga Pangkep karena banyaknya indikator keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan inklusi. Kami berharap pendidikan inklusi di Pangkep bisa dilanjutkan, dan kasus ini bisa menjadi hal yang dimanfaatkan untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk bisa bekerjasama dengan Pokja dan pihak pemerintah daerah di Pangkep untuk pelaksanaan pendidikan inklusi, untuk memberikan keadilan akses kepada semua pihak dalam mengakses pendidikan. Saya pikir demikian dari Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Hengki Wijaya. Itu tadi sedikit pendapat dari Bapak Hengki Wijaya mengenai kasus pembulian oleh para pelaku terhadap adik kita Rizal. Pendapat selanjutnya dari Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2019. Saya persilahkan kepada Kakak. Baik, kalau menurut saya pribadi sangat disayangkan sekali atas perlakuan yang tidak wajar yang diterima oleh adik Rizal kemarin yang sempat viral di media sosial, dan saya mewakili generasi milenial seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pangkep dan juga Polres Pangkep yang dengan sigap langsung menangkap pelaku diskriminasi kemarin. Dan kedepannya untuk semua orang, tidak hanya generasi milenial, ingatlah bahwa kita tinggal di Indonesia, negara hukum, dan kita sangat-sangat erat dengan yang namanya Pancasila. Saya berharap untuk seluruh masyarakat nantinya agar memegang teguh nilai-nilai Pancasila, terkhusus untuk kasus ini. Coba kita lihat lagi pada sila kedua menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab dalam hal berlakulah yang adil kepada seluruh kalangan dan tidak membeda-bedakan, serta bagaimana kita berlaku sopan dan santun kepada semua orang, serta menghargai hak-hak mereka. Dan sila kelima yang mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita tidak boleh membedakan lagi antara mungkin kaum kita, tidak adanya perbedaan antara orang normal, dan juga teman-teman dari difabel. Dan saya kemarin sempat berpikir, kenapa sih adik Rizal ini dapat perundungan seperti itu? Padahal kalau kita memakai logika ya, adik Rizal tidak mengganggu kita. Adik Rizal ini
dia cuman membantu kedua orang tuanya untuk berjualan. Malahan saya pribadi sangat salut dengan adik Rizal karena dia tidak memikirkan, mungkin banyak generasi sekarang yang malu kalau disuruh oleh orang tuanya berjualan seperti adik Rizal. Itu sempat yang saya pikirkan, apa sih salahnya adik Rizal sampai mendapat perundungan seperti itu. Padahal adik Rizal juga tidak membuat kita risih, dia cuma membawa jualannya untuk membantu keluarganya. Tetapi saya juga berpikir kenapa sih masih ada sebagian orang yang tidak memiliki pikiran dan hati untuk melakukan perundungan terhadap adik Rizal kemarin. Mungkin demikian dari saya. Iya, terima kasih Kak atas tanggapannya yang begitu wow. Ya, ini ada pertanyaan terakhir lagi untuk narasumber kita, pihak UNICEF dan juga Polres Pangkep. Ya, apakah punya data khusus terkait anak dengan difabel yang mengalami kasus kekerasan perundungan? Baik, kalau kami mungkin itu bukan ranahnya kami, Mbak ya. Ada instansi tertentu terkait masalah, tetapi data anak yang bermasalah baik korban maupun tersangka itu ada sama kami. Kemudian selama saya menjabat di Pangkep ini baru sekali ini saja yang ada perundungan, kemudian korbannya kebetulan adik Rizal yang menurut kita berkebutuhan khusus gitu. Selebihnya belum pernah ada itu. Oke, jadi terkait masalah data itu, data kami hanya punya data terkait anak yang bermasalah dengan hukum, baik tersangka maupun korban. Selebihnya mungkin bukan instansi kami, mungkin instansi lain yang punya data itu. Apakah itu termasuk dinas pemberdayaan perempuan dan anak, atau mungkin dinas yang lain. Mungkin begitu dari saya. Ya, terima kasih Bu Anita. Kalau dari pihak UNICEF, bagaimana tanggapannya Bapak Hengki Wijaya? Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait data, untuk data difabel sampai saat ini masih menjadi tantangan ya, masih menjadi masalah bagi pihak UNICEF maupun pihak pemerintah Indonesia. Karena data real tentang difabel sendiri sampai saat ini belum tersedia. Yang kami tahu misalnya data-data bahwa ada sekitar 5,1 juta anak yang tidak bersekolah di Indonesia, dan sebanyak 2% dari angka itu adalah masuk kategori difabel. Ya. Dan dari 2% itu setengahnya sampai saat ini bisa mengakses sekolah. Jadi kita bisa melihat bahwa dari angka yang disampaikan berapa besar kelompok anak difabel yang masih terabaikan haknya untuk bisa mengakses pendidikan. Kalau untuk Pangkep sendiri kami belum punya data lengkap karena itu yang salah satu penjelasannya karena ketidakterbukaan masyarakat terhadap isu disabilitas. Tadi juga saya disampaikan bahwa masih banyak keluarga yang menyembunyikan kalau ada anak-anaknya yang masuk dalam kategori disabilitas. Dan juga definisi. Jadi ini yang jadi masalah gini, definisi tentang disabilitas di Indonesia juga masih rancu, karena disable masih dianggap diasosiasikan misalnya dengan tunarunggu atau kecacatan fisik yang lain. Padahal ada banyak jenis disabilitas yang karena pemahaman maupun pengkategoriannya yang belum jelas membuat anak-anak yang masuk kategori disabilitas ini kemudian terabaikan ya. Mereka tidak terlihat di dalam data, termasuk mereka kemudian kehilangan kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan. Jadi secara jujur saya bisa sampaikan bahwa untuk data sampai saat ini masih menjadi masalah bagi baik UNICEF maupun pemerintah Indonesia. Pikir demikian. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Yang terakhir mungkin ada yang bisa narasumber sampaikan terkait harapan untuk kedepannya kasus dari adik kita Rizal ini, Bapak. Baik, dimulai dari saya. Baik, terkait masalah harapan, besar harapan kami ke depan tidak ada lagi Rizal-Rizal yang berikutnya. Kami berharap
apa yang menimpa Adik Rizal sekarang ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, bukan hanya keluarga Rizal tertentu saja, keluarga Rizal saja, tetapi semuanya. Ya, perlu kita sadari bahwasanya setiap anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Entah itu dia dikatakan sempurna atau mohon maaf berkebutuhan khusus, semuanya sama. Sekali lagi saya bilang, di depan hukum semuanya sama, ya, semuanya sama. Begitu pula mungkin yang di atas, semuanya sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan. Oleh karenanya, saya hanya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Pangkep, berharap kita hanya menggunakan pemikiran, perasaan, hati kita. Pantaskah ketika kita melakukan hal ini kepada orang-orang tertentu? Apalagi orang tersebut tidak reaktif untuk melakukan pemberontakan atau bikin onar di suatu tempat. Tidak ada dia ganggu siapapun, ya. Tetapi oleh orang-orang tertentu, dia dengan begitu reaktifnya untuk memberikan rasa ketidaknyamanan ke Adik Rizal. Oleh karenanya, kami dari pihak Polres Pangkep berupaya menegakkan aturan, menjalankan aturan yang sudah ada. Ya, semuanya sudah jelas. Seperti halnya yang dikatakan tadi yang Putri Pariwisata itu, bahwasanya kita hidup di Indonesia, benar. Kita hidup di Indonesia, hidup tunduk pada aturan positif yang berlaku di Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Mungkin itu dari saya. Silakan. Ya, lanjut kepada Bapak Muslimin. Makasih. Jadi hikmah yang bisa diambil dari kasus ananda kita Muhammad Rizal ini, tentu kami dari Dinas Pendidikan, bahwa dengan adanya kasus anak dari Rizal ini membuka mata kita bahwa ternyata mengelola pendidikan khususnya kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini itu masih jauh dari cukup. Ya. Seandainya pengelolaan pendidikan inklusi ini sudah berhasil dengan baik, kejadian seperti ini tidak terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Si pelaku ini seharusnya meniru semangat dari anak dari Rizal ini. Ya. Seorang anak yang berkebutuhan khusus punya semangat yang tinggi, sementara mereka normal tetapi jadi beban untuk orang tuanya. Jadi sekali lagi bahwa kami dari Dinas Pendidikan dengan mengambil hikmah dengan adanya kejadian ini, mudah-mudahan pengelolaan pendidikan khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus tentu akan kita lebih tingkatkan lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Lanjut ke perwakilan dari Forum Anak Saudara Pangkep. Ya, terima kasih. Kami dari pihak Forum Anak meminta seadil-adilnya kepada pihak hukum untuk memberikan hukuman seadil-adilnya, terutama terhadap dua pelaku yang masih di bawah umur. Terima kasih. Ya, lanjut ke Kak Ibnu Munsir. Yang perlu kita juga ingat bahwa selain Adik Rizal butuh donasi dan support dari kita seperti yang dilakukan beberapa hari terakhir ini, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kondisi psikologi dari adik Rizal ini. Artinya mungkin entah melalui Dinas Pendidikan atau Perlindungan Anak, mungkin kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk itu. Karena meskipun sudah banyak donasinya, kita tidak bisa jamin apakah adik Rizal ini masih berani pergi jualan jalan kota atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di tengah kehidupan teknologi yang sangat membuat kita ini menjadi manusia-manusia yang privasi dan berjarak seperti itu, membuat kita kurang bersosialisasi dengan orang, sehingga membuat kita
sebagian dari kita mungkin lupa dengan nilai-nilai kemanusiaan itu. Sehingga saya berpesan kepada semua pemirsa, mari belajar menjadi manusia supaya kita tidak memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi. Sekian. Ya, terima kasih oleh Kanda Ibnu Munsir tadi. Betul sekali apa yang telah dijelaskan oleh Kanda Ibnu Munsir. Kita seharusnya bisa memanusiakan manusia. Lanjut ke Bapak Hengki Wijaya, perwakilan dari UNICEF. Saya persilahkan Bapak. Halo, ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh narasumber yang lain, kami berharap bahwa penanganan kasus ini bisa dilaksanakan secara profesional, jadi ada kejelasan hukum. Dan juga kami berharap bahwa pihak kepolisian bisa secara profesional juga dan proporsional melakukan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat di kasus ini. Ini juga bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana pihak kepolisian memberikan tindakan penegakan terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban maupun pelaku. Jadi ini kesempatan bagi kita semua untuk menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran, ya, bahwa ada ketegasan dan juga ada tindakan proporsional secara hukum. Dan sekali lagi dari UNICEF kami berharap bahwa ini menjadi momentum bagi kita semua untuk sadar dan bergerak bersama untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman yang dari kelompok difabel, memberikan perlindungan supaya mereka juga bisa bergerak dan bisa mengakses hak-hak mereka sama seperti yang lain. Saya pikir demikian dari saya. Ya, cukup Bapak? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, kita lanjut ke Putri Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2019. Saya persilahkan. Kalau saya simple, saya berharap kedepannya untuk seluruh masyarakat Indonesia, terlebihnya generasi milenial, agar lebih terbuka lagi pikiran dan hatinya terhadap teman difabel. Karena betul apa yang Ibu Kasat tadi bilang, kita semua hakikatnya itu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda antara kita dan kita sebagai teman dari teman difabel dan juga teman difabel itu sendiri. Oke, terima kasih Kak. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita tadi mengenai difabel dan hak anak dalam ruang pendidikan dan lingkungan masyarakat. Akhir kata, saya Anissa beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat berpuasa dan tetap menjaga puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.